Pada evaluasi model regresi, kita perlu memilih metrik yang sesuai dengan tujuan analisis. MAI atau Mean Absolute Error mudah dipahami karena satuannya sama dengan target. Misalnya, jika kita memprediksi harga, maka error juga dibaca dalam satuan harga. MAI cocok untuk laporan kepada pihak non-teknis, tetapi tidak memberi penalti khusus pada error yang sangat besar. MSE atau Mean Squared Error menghukum error besar lebih keras karena menggunakan kuadrat selisih. Metrik ini baik untuk kebutuhan teknis dan optimisasi model, tetapi satuannya lebih sulit diinterpretasikan. Sementara itu, RMSE adalah akar dari MSE, sehingga kembali ke satuan asli dan lebih mudah dibaca. RMSE cocok digunakan ketika error besar perlu mendapat perhatian khusus, misalnya pada prediksi yang berdampak finansial tinggi. Pada slide ini, kita membahas dua metrik regresi lain yang sering digunakan, yaitu MAPE dan R-squared. MAPE atau Mean Absolute Percentage Error menyatakan error dalam bentuk persentase. Misalnya, MAPE sebesar 8% berarti rata-rata kesalahan prediksi adalah 8% dari nilai aktual. Metrik ini mudah dipahami dan cocok untuk laporan bisnis atau komunikasi kepada pemangku kebijakan. Namun, MAPE memiliki kelemahan ketika nilai aktual mendekati nol, karena error persentasenya bisa menjadi sangat besar. Sementara itu, R-squared menunjukkan seberapa besar variasi target yang dapat dijelaskan oleh model. Jika R-squared bernilai 0,80, berarti 80% variasi target dijelaskan model. Namun, R-squared tinggi belum tentu berarti error prediksi kecil. Jika jumlah fitur banyak, gunakan adjusted R-squared agar penilaian lebih adil. Pada model clustering, evaluasi sedikit berbeda dari klasifikasi dan regresi karena biasanya tidak tersedia label benar. Clustering termasuk unsupervised learning, sehingga kita tidak bisa langsung menghitung apakah prediksi model benar atau salah. Fokus evaluasinya bergeser pada kualitas pemisahan dan kekompakan cluster. Salah satu metrik yang sering digunakan adalah silhouette score, yang melihat seberapa dekat suatu data dengan klasternya sendiri dibandingkan dengan klaster lain. Nilai mendekati 1 menunjukkan klaster yang baik, sedangkan nilai negatif dapat mengindikasikan data masuk ke klaster yang kurang tepat. Selain itu ada Davis-Bouldin Index, di mana nilai yang lebih kecil biasanya lebih baik. Kita juga dapat menggunakan elbow method untuk membantu menentukan jumlah klaster optimal. Jadi evaluasi clustering menuntut kombinasi antara metrik, visualisasi, dan interpretasi konteks. Pada model time series atau deret waktu, evaluasi harus dilakukan dengan memperhatikan urutan waktu. Berbeda dengan data biasa, data time series tidak boleh diacak sembarangan karena dapat menyebabkan kebocoran informasi masa depan ke dalam proses training. Jika data masa depan ikut memengaruhi model saat dilatih, maka hasil evaluasi akan terlihat terlalu bagus, tetapi tidak realistis saat digunakan. Karena itu, evaluasi time series biasanya menggunakan pendekatan walk forward validation. Misalnya, model dilatih menggunakan data Januari sampai Juni, lalu diuji pada Juli. Setelah itu, model dilatih lagi menggunakan data Januari sampai Juli, lalu diuji pada Agustus, dan seterusnya. Pendekatan ini meniru kondisi nyata, yaitu model hanya boleh belajar dari masa lalu untuk memprediksi masa depan. Dengan cara ini, evaluasi menjadi lebih jujur dan operasional. Salah satu kesalahan serius dalam evaluasi model adalah data leakage. Data leakage terjadi ketika informasi yang seharusnya tidak tersedia saat model digunakan di dunia nyata justru ikut masuk ke proses pelatihan. Akibatnya, model tampak sangat bagus saat evaluasi, tetapi performa tersebut sebenarnya palsu. Contohnya, fitur dibuat dari data masa depan, sehingga model seolah-olah sudah tahu kejadian yang belum terjadi. Contoh lain adalah normalisasi dilakukan sebelum train test split, sehingga statistik dari data uji ikut memengaruhi data latih. Selain itu, variabel target atau turunannya bisa tidak sengaja terselip ke dalam fitur, membuat model langsung mengetahui jawabannya. Karena itu, mahasiswa harus sangat hati-hati dalam menyusun pipeline agar evaluasi benar-benar mencerminkan performa nyata. Ya, dalam dunia nyata, data seringkali tidak seimbang atau mengalami class imbalance. Artinya, jumlah data pada satu kelas jauh lebih banyak dibandingkan kelas lainnya. Kondisi ini sangat umum terjadi pada kasus seperti deteksi fraud, prediksi gagal bayar, deteksi penyakit langka, atau screening risiko stunting. Masalahnya, model bisa terlihat memiliki performa tinggi hanya karena berhasil menebak kelas mayoritas. Misalnya, jika 95% data adalah kelas negatif, model yang selalu menebak negatif bisa mendapat accuracy 95%, tetapi gagal menemukan kasus positif yang justru penting. Karena itu, pada data tidak seimbang, kita perlu lebih memperhatikan metrik seperti recall, precision, F1 score, PR curve, dan confusion matrix. Selain itu, teknik seperti resampling, smooth, atau class weighting dapat dipertimbangkan agar model lebih adil terhadap kelas minoritas.
Salah satu teknik yang sering digunakan untuk menangani class imbalance adalah SMOT atau Synthetic Minority Oversampling Technique. SMOT bekerja dengan membuat contoh sintetis untuk kelas minoritas berdasarkan interpolasi antara sampel minoritas yang sudah ada. Jadi, SMOT bukan sekadar menggandakan data lama, tetapi membentuk variasi baru agar model memiliki lebih banyak kesempatan mempelajari pola kelas minoritas. Teknik ini dapat membantu meningkatkan recall, terutama ketika kasus positif sangat sedikit namun penting untuk dideteksi. Namun, SMOT harus digunakan dengan hati-hati. Jika diterapkan secara salah, teknik ini bisa menambah noise dan membuat model belajar pola yang tidak realistis. SMOT juga hanya boleh diterapkan pada data training, bukan data validasi atau testing. Setelah menggunakan SMOT, performa model tetap harus diuji secara objektif pada data validasi. Selain akurasi, model juga perlu dievaluasi dari sisi fairness atau keadilan. Model yang terlihat akurat secara keseluruhan belum tentu memberikan hasil yang adil untuk semua kelompok. Dalam konteks Indonesia yang sangat heterogen, perbedaan wilayah, kondisi ekonomi, akses teknologi, jenis kelamin, usia, dan latar sosial dapat memengaruhi performa model. Misalnya, model kredit digital mungkin bekerja baik untuk pengguna di kota besar, tetapi kurang tepat untuk masyarakat rural yang datanya lebih terbatas. Begitu juga model kebijakan publik dapat merugikan kelompok tertentu jika data latihnya tidak representatif. Karena itu, evaluasi fairness penting untuk melihat apakah error model tersebar secara seimbang atau justru terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Model yang baik bukan hanya akurat, tetapi juga inklusif, transparan, dan tidak memperkuat ketimpangan. Dalam konteks Indonesia, evaluasi fairness perlu memperhatikan keragaman sosial, ekonomi, dan geografis. Pertama, ada disparitas wilayah. Sebuah model stunting mungkin terlihat baik secara nasional, tetapi recall-nya rendah pada kelompok kuintil termiskin, padahal kelompok ini memiliki risiko lebih tinggi. Kedua, ada perbedaan urban dan rural. Model kredit misalnya mungkin bekerja baik untuk pekerja formal di kota, tetapi kurang akurat untuk UMKM desa yang memiliki pola pendapatan dan data berbeda. Ketiga, evaluasi perlu melihat aspek gender dan usia. Model harus diuji per kelompok demografis untuk memastikan tidak ada kelompok tertentu yang dirugikan secara sistematis. Jadi, fairness bukan sekadar isu etika, tetapi bagian penting dari kualitas evaluasi model agar keputusan berbasis data lebih adil dan bertanggung jawab. Selain performa statistik, model juga perlu dievaluasi dari sisi interpretabilitas. Model yang sangat akurat kadang sulit dijelaskan, terutama jika menggunakan algoritma kompleks seperti ensemble atau deep learning. Dalam konteks kebijakan publik, kesehatan, dan keuangan, kemampuan menjelaskan keputusan model sama pentingnya dengan akurasi. Kita perlu menjawab beberapa pertanyaan. Fitur apa yang paling berpengaruh, bagaimana arah pengaruhnya, dan apakah keputusan model dapat dipahami oleh manusia? Beberapa metode interpretasi yang populer antara lain feature importance untuk melihat ranking fitur paling berpengaruh, sharp untuk menjelaskan kontribusi tiap fitur pada setiap prediksi, line untuk memberi penjelasan lokal pada satu kasus, serta partial dependence plot untuk melihat hubungan antara fitur dan target. Interpretabilitas membantu membangun kepercayaan dan akuntabilitas model.